Febri Diansah, mantan juru bicara KPK yang sekarang jadi pengacaranya Hasto, kemarin kantornya baru saja digeledah KPK. Digeledah kawan lama dia, Pak. Kawan lama menggeledah. Itulah kau Febri, kau nggak bisa kau jaga hubungan baik dengan kawan lama. Jaga silaturahmi, minimal adakan reuni. Ini enggak begitu keluar kau dari KPK, mau kau serang lagi KPK. Ujung-ujungnya kau digeledah KPK. Tara, mak cereng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian semua menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbela, ya. Selain ulasannya daging semua, juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kita semua, ya. Jadi sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat seharian bekerja, ya. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, ya. Secara utuh baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, membahas apakah Opung kali ini? Mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Febri Diansah, mantan juru bicara KPK yang sekarang jadi pengacaranya Hasto, kemarin kantornya baru saja digeledah KPK. Digeledah kawan lama dia, Pak. Kawan lama menggeledah. Itulah kau Febri, kau nggak bisa kau jaga hubungan baik dengan kawan lama. Jaga silaturahmi, minimal adakan reuni. Ini nggak begitu keluar kau dari KPK, mau kau serang lagi KPK. Ujung-ujungnya kau digeledah KPK. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kantor hukum Visi Law Office yang didirikan aktivis anti korupsi Febri Diansah di Pondok Indah, Jakarta Selatan digeledah oleh KPK pada Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik selesai memeriksa Rasa Malari Tonang, mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, sebagai saksi terkait tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rasa Mala yang turut hadir dalam proses penggeledahan ini merupakan partner dari kantor Visi Law. Dalam proses penyidikan yang masih berjalan, KPK sedang mendalami kepemilikan aset SYL yang diduga bersumber dari hasil korupsi lewat pemeriksaan sejumlah saksi. Tapi jujur aja Febri, jujur aja aku bilang sama kau, kau ketiban sial sebetulnya kau. Bayangkan kalian, baru 5 hari jadi pengacara Hasto, kantornya sudah digeledah KPK. Tanya dulu dia, udah sempat belum terima honor? Gimana uang jasa pengacara? Ini honor belum cair, kantor digeledah. Aduh, jujur aja lah Febri, ku bilang sama kau ya. Jadi kalau namanya Hasto, sekarang ini orang-orang yang ada hubungannya sama si Hasto itu semuanya ketiban sial. Kau perhatikan Harun Masiku sampai sekarang nggak tahu masih hidup atau enggak. Sekarang itu baru Deddy Sitorus, Deddy Sitorus kemarin itu baru dipolisikan dia, gara-gara membela si Hasto. Guntur Romli, Guntur Romli baru aja dipecat jadi juru bicara PDIP. Kemarin Guntur Romli, biar tahu kalian, di acara Rakyat Bersuara, biasanya kan kalau misalnya lagi nampil, lagi ngomong, dia kan di bawahnya itu kan ada teks ya kan, Guntur Romli
ya kan, juru bicara PDIP. Sekarang udah nggak lagi, ya kan, Guntur Romli politisi PDIP. Semenjak dipecat dia jadi juru bicara, udah nggak nongol lagi tulisan bawahnya juru bicara PDIP. Cuman politisi. Itulah kau, ya kan, kualat kau. Kemarin kau pula Guntur Romli ditantang sama Bapak Sudarsono kau untuk sumpah pocong, nggak berani kau. Ditantang si Guntur Romli sama Pak Sudarsono sumpah pocong, nggak berani dia. Ngapain dibikin lagi sumpah pocong? Masa pocong mau disumpah? Pocong mau disumpah pocong lagi? 2 kali lah dia jadi pocong. Coba kenapa pocong ku bilang, ya kan? Dia kemarin berharap dari PSI masuk ke PDIP naik karirnya. Dari PSI keluar dia gara-gara apa? Dibilangnya, saya nggak setuju dengan PSI karena PSI sudah merapat ke Bapak Prabowo. Begitu masuk dia ke PDIP bukannya naik karirnya. Tetapnya mati. Kalau udah mati dipocongin lah. Aduh, Guntur Romli. Jadi kemarin jujur aja gue bilang, ketika PDIP lagi lobby sama Bapak Prabowo, dia diam aja. Butuh juga ya kau. Yalah. Banyak kali gayamu, alasanmu aja kemarin keluar gara-gara PSI mendekat kepada Bapak Prabowo. Bilang aja kau mau mencari tempat kapal yang lebih besar. Ngapain kau loncat ke kapal yang lebih besar kalau ujung-ujungnya kapal itu tenggelam? Lebih bagus kau naik perahu. Aduh, kembali lagi tadi ke si Febri. Kok jadi si Guntur Romli kita bahas? Sesuatu yang nggak menarik untuk dibahas, kenapa dibahas? Aduh, ya. Jadi begini, ya. Jadi si Febri Diansyah ini, ya. Jangan sampai kalian salah. Ini banyak menggoreng-goreng ini, ya. Febri Diansyah kantornya diperiksa KPK bukan gara-gara dia membela Hasto, tapi ya ada kaitannya dengan permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh SYL, Syahrul Yassin Limpo. Siapa itu? Mantan Menteri Pertanian zaman Bapak Joko Widodo yang melakukan pemerasan terhadap anak buahnya dan juga melakukan tindakan korupsi dan juga melakukan tindakan pidana pencucian uang. Kan begitu. Nah, sekarang ya Febri Diansyah kenapa diperiksa KPK? Ya kenapa kantornya digeledah KPK? Karena kemarin ya Febri Diansyah bersama dengan teman-temannya, bersama dengan timnya menerima uang ya. Pertama 800 juta untuk penyelidikan dan 3,1 miliar untuk penyidikan ya. Jadi totalnya itu ada sekitar 3,9 miliar. Kan begitu. Nah, dicurigai KPK bahwasanya uang itu adalah merupakan hasil dari korupsi atau hasil dari pemerasan dan juga hasil dari tindakan pidana pencucian uang. Mantan pengacara ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah mengaku menerima dana sebesar 3,9 miliar rupiah ketika mendampingi perkara SYL. Uang itu diterima Febri untuk pendampingan selama proses penyelidikan hingga penyidikan. Hal itu disampaikan Febri dalam sidang terdakwa SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 3 Juni 2024. Mulanya, jaksa menanyakan uang yang diterima Febri dan timnya saat menangani perkara tersebut. Febri menjabarkan 800 juta rupiah diterimanya di tahap penyelidikan dan 3,1 miliar rupiah di tahap penyidikan. Mantan jubir KPK itu juga menyebut pembayaran tersebut dari uang pribadi SYL dan bukan dari Kementan. Makanya sejak awal ketika saya berkomunikasi dengan Pak Kasdi pada saat itu, dengan Pak SYL juga dan dengan Pak Hatta juga, itu kami sampaikan bahwa tidak ada dasar hukumnya kalau
sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi. Responnya pada saat itu, ya, sumbernya dari dana pribadi. Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum dan menegaskan di sana, itu salah satu prinsip integritas dalam pendampingan hukum, bahwa klien memastikan sumber pembayaran honorarium itu adalah dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil. Jadi kita harus bijak memilih dan memilah, bukan gara-gara masalahnya dia membela si Hasto. Kan begitu, kan seolah-olah kalau misalnya seperti itu kan seperti dipolitisasi, kan begitu. Ternyata tidak, ya terserah mereka lah, ya menggoreng-goreng itu semua yang namanya juga penggorengan. Banyaklah yang bilang, ya kan, alah gara-gara membela PDIP, makanya sekarang siapa yang membela PDIP dipojokkan, disudutkan, kalau perlu dibasmi. Secara politik mungkin ya. Tapi kalau secara hukum nggak bisa kau bilang begitu, kan begitu ya. Ada lagi yang bilang ini pasti kerja Mulyono. Udah aku bilang sama kalian, apapun kejadian di bumi di Indonesia ini ya, yang jelek-jelek pasti disangkut pautkan dengan Bapak Jokowi. Iya jujur aja aku bilang, ya kan, nanti sendal kalian hilang di masjid atau di toilet umum yang kalian salahkan Bapak Jokowi. Ya kan begitu, untung aja Bapak Jokowi sudah tidak menjabat lagi, makanya terlalu bodoh orang yang menyalahkan Jokowi. Enak kali kau bilang, salahkan Bapak Prabowo tuh. Cerdas dulu kalian kalau mau menyalahkan orang lain, ya kan. Orang nggak jadi presiden kalian salah-salahkan. Kan begitu, kecuali dia digeledahnya kemarin waktu tahun 2024 sebelum Bapak Jokowi purna tugas, baru punya hak kalian untuk mengatakan ini kerja Bapak Mulyono. Itu dia. Febriansyah sendiri mengakui bahwasanya dia itu menerima uang dari Syahrul Yassin Limpo, bukan uang dari Kementerian Pertanian, tapi uang pribadi. Sekarang begini, ya kan, kalau ditanya sebetulnya, kalau misalnya kalau kau tanya contohnya sama si Syahrul, Pak, ini uang siapa Pak? Uang saya. Uang dari kementerian Pak, nggak urusanmu itu. Yang penting ini uang pribadiku. Sudah pasti kan ada surat perjanjian kan begitu kan antara Syahrul Yassin Limpo dengan tim kuasa hukumnya si Febri ini kan begitu, ya kan. Walaupun dikatakan Febri katanya dia sudah memastikan bahwasanya Syahrul Yassin Limpo mengatakan itu adalah uang pribadinya, siapa yang percaya? Kami nggak percaya. Uang pribadi. Sedangkan uang yang tersangkut paut dengan kasus TPPU ya Syahrul Yassin Limpo itu bisa lebih daripada 7 miliar. Lebih dari 7 miliar. Coba bayangkan kalian ya, uang dari tindakan pidana pencucian uang itu, ya kemarin itu KPK sudah menyita Mercy, ya kan, mobil Mercedes, ya. Harganya berapa itu? Katakanlah 1,5 miliar. Setelah itu Pajero Dakar warna putih, ya. Setelah itu rumah seharga 4,5 miliar. Selain itu juga ada tanah di beberapa lokasi, kan begitu. Nah, dari situ saja kita sudah bisa menilai, ya. 1000 kali pun dibilang Syahrul Yassin Limpo itu uang pribadinya, ya itu uang pribadinya lah, merasa di uang pribadi, padahal uang negara. Dan tahu ndak kalian yang lucunya lagi, dia itu kan memeras pegawai-pegawai yang ada di Kementerian Pertanian, kan begitu. Ujung-ujungnya menuai karma, dia diperas lagi sama Firly Bahuri. Diperas Firly Bahuri dia 7 miliar. Iya kan, udah kayak gitu minta tolong dia di pengadilan. Saya ini udah tua. Apa hubungannya korupsi sama udah tua? Tahu kalian,
jaksa ya itu menuntut hukuman sekitar 12 tahun penjara, ternyata vonisnya oleh hakim menjadi 15 tahun penjara. Bayangkan kalian, hukumannya jadi lebih berat dan juga uang ganti ruginya juga juga semakin berat, 44,6 miliar kalau nggak salah. Nah, berarti apa fungsinya siapa ini si Febri Diansyah ini? Bukannya makin ringan hukumannya, makin berat. Makanya aku bilang, jujur aja aku bilang, bodoh kali orang tim kuasa hukumnya si Hasto ini. Diambil pengacara yang nggak pernah berhasil. Diambil pengacara yang nggak pernah menang. Terus kemarin kasusnya Sambo, bukannya menang dia, kalah juga. Jadi aku menilai begini jadinya ini menurutku ya. Jadi sebetulnya Febri ini ya sebetulnya kan sudah dibidik KPK ya, karena ada sangkut pautnya menerima dana ya, entah apapun judulnya itu, entah uang jasa kah itu, entah apa itu ya kan, sekitar 3,9 miliar ya. Sebetulnya KPK sudah mencium ya bahwasannya dana itu sebetulnya adalah dana dari hasil korupsi, kan begitu. Nah, Febri pun juga sudah tahu bahwasannya dia sedang dibidik KPK, kan begitu ya. Itu pada tahun kemarin loh, masih 2024, masih baru, masih fresh, kan begitu. Nah, sekarang ya dia sengaja bergabung ya di tim kuasanya Hasto, tim kuasa hukumnya Hasto, supaya apa? Supaya ya ketika nanti satu ketika dia digeledah KPK, diperiksa KPK, dipanggil KPK ya, jadi dia punya alasan bahwasanya dia sedang diburu KPK oleh karena kasus yang menimpa si Hasto. Jadi framingnya seperti itu gitu loh ya. Jadi bukan lagi karena bukan karena tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo. Dia menerima uang, bukan ya. Jadi masyarakat mau di framing bahwasanya ketika saya membela Hasto, maka saya digeledah KPK. Udah terbaca permainanmu, kawan. Ya, dan juga menurut informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau misalnya ini bisa dikatakan analogi sederhana. Bukan analogi sih. Ini adalah hitung-hitungan sederhananya. Kalau misalnya Febri Diansyah seorang diri digeledah KPK di kantor hukumnya, wajar kalau misalnya ya ada tanda-tanda bahwasannya ada intervensi orang-orang tertentu ya yang sedang menjegal dia, yang sedang membela si Hasto, kan begitu. Nah, sekarang bukan dia sendiri yang akan diperiksa KPK ya, tapi berikut teman-temannya. Siapa itu? Rasamala, kalau nggak salah namanya Rasamala Aritonang. Siapa itu Rasamala Aritonang? Itu temannya Febri, satu kantor, satu firma, kan begitu. Siapa dia lebih spesifiknya? Dia adalah mantan penyidik KPK. Satu lagi kena hajar. Udah ku bilang ya kan, orang yang dekat si Hasto bakalan sial ya, ketiban sial si Febri. Nah, sekarang ketiban sial lagi si Rasamala. Bayangkan kalian ya, kalau nggak salah ya, kantor hukum Visi ini didirikan oleh orang-orang yang aktif di ICW, Indonesian Corruption Watch ya, tahun 2020. Salah satunya adalah Febri, dan satu lagi kalau nggak salah siapa namanya, Donald atau tak siapa itu ya kan gitu ya. Indonesian Corruption Watch ya adalah aktivis, bukan aktivis, lebih kepada lembaga pemerhati anti korupsi, kan begitu. Nah, seseorang pemerhati anti korupsi kok tiba-tiba bisa membela pelaku korupsi? Kan itu kan dipertanyakan. Ya, itu dia. Jadi tolong dulu kepada masyarakat, kepada rakyat ya,
tolong jangan pernah terhasut dengan omongan, jangan pernah terhasut dengan framing-framing seperti ini. Karena apa? Ini framing-framing kampungan gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan mungkin saja dia memperalat atau dia sedang menggunakan suasana ini, situasi ini, memperalat situasi untuk apa? Untuk masyarakat boleh menilai bahwasanya KPK memang betul-betul melakukan tindakan sesuai dengan pesanan. Kan begitu. Ya, jadi udah jelas ya. Jadi kemarin ada yang nanya sama Opung Parbelak. Opung, bahas dulu itu. Si Febri Diansyah itu digeledah KPK. Gue bilang sama kalian, kalau netizen Indonesia ini nggak bisa dilawan. Ya jujur aja, aku sebagai konten kreator kadang-kadang lebih banyak informasi ku dapat dari netizen. Dan bisa dikatakan 80% akurat. Akurat. Makanya sekarang itu jujur aja aku bilang, ini ku bilang ya, survei kalian, makanya zaman sekarang dukun itu kurang laku. Kalau zaman dulu orang hilang motor, hilang mobil, orang hilang istrinya pergi kemana, itu kan nanyanya ke dukun. Kalau sekarang nggak perlu posting aja di media sosial. Makanya gue bilang, posting aja di media sosial ya. Kayak gitu temanku, istrinya lari. Iya kan, lari istrinya biar tahu kalian, sehari dicari nggak dapat, 2 hari dicari nggak dapat, kan begitu. Yang jadi masalahnya anaknya pun nggak dibawa, ditinggalkan sama suaminya. Suaminya kebingungan kan begitu, iya kan? Ditunggu lagi dicari, dipostingnya terus. Hari pertama posting, hari kedua posting, hari ketiga posting. Dipostingnya biar tahu kalian di Facebook. Hari keempat nggak sabar lagi dia, tahu kalian. Dipostingnya lah di marketplace jual beli online. Tahu kalian, hari kelima pulang istrinya, pulang. Makanya aku tengok sekarang ini trennya dukun gak terlalu laku. Makanya kalau ada orang yang sok-sok jadi paranormal, mengatakan begini-begini dia, Prabowo akan cuma 2 tahun. Ada itu paranormal biar tahu kalian dia kan. Oh nanti ada ada artis kehidupannya akan begini. Akan ada artis yang mengalami musibah. Artis inisial ini mengalami sakit penyakit. Akan ada pejabat tersangkut paut korupsi. Jadi kemarin itu kan hampir 3 bulan dia gak ku dengar berita tentang dia. Rupanya dia sakit. Udah kurus sekali. Dia bisa ramal nasib orang, bisa ramal kesehatan orang. Kesehatannya sendiri gak bisa diramal. Sorry ya, sampai sekarang aku gak pernah percaya namanya dukun. Kalau kalian mau percaya terserah ya. Mana tahu ada dukun-dukun yang lagi nonton Opung Parbelak. Ya, orang kalau percaya sama dukun berarti imannya itu dipertanyakan. Itu dia. Nanti tengok kalian lihat di Opung Parbelak story ya, cerita tentang dukun ya. Ya, itu dia ya. Jadi kalau saat ini jujur aja gue bilang PDIP kebingungan. Bisa saja PDIP tidak membaca langkah-langkahnya si Febri Diansyah, kan begitu kan? Jadi Febri Diansyah ini ya memperalat situasi, kan begitu. Nebeng dia di masalahnya si Hasto supaya terlepas dari masalahnya si SYL. Ora iso. Wenak tenan. Makanya aku bilang ya kan, sekarang begini ya, Febri dengarkan dulu Opung. Ya, tolong kau itu konsisten ya. Novel Baswedan itu seniormu juga mengatakan sangat disayangkan seorang namanya Febri yang sudah tahu bagaimana permasalahan Harun Masiku tiba-tiba membela Hasto. Pak Novel, jujur aja aku bilang ya, masalahnya sekarang dia butuh uang.
Ini pekerjaan, Pak. Job. Lihat aja kemarin, Pak. Dia sempatkan jadi pengacaranya si Sambo. Coba bayangkan kalian. Kemarin pengacaranya si Sambo. Si Sambo itu Febri Diansyah, kan begitu. Di sebelah sana ya pengacaranya Baradae ya Richard Eliezer itu Roni Talapesi. Kalau kemarin mereka bertanding, sekarang satu panggung, satu kandang, kan begitu. Gara-gara apa? Ini, Pak. Coba 800 juta untuk penyelidikan, 3,1 miliar untuk penyidikan. Katanya uang pribadinya si Syahrul Yassin Limpo. Memang uang pribadi, tapi diambil dari negara. Aduh, ada-ada aja lah. Jadi gitulah dulu ya dari Opung Parbelak ya. Jadi untuk semua kawan-kawan yang penasaran ya, ini adalah penjelasan sedikit mengenai tentang penggeledahan kantornya si Febri. Jadi bukan cuma si Febri di dalam, tapi ada Rasa Mala Aritonang dan juga beberapa rekannya ya, yang juga menerima, diduga menerima uang jasa. Itu merupakan dana korupsi atau dana dari TPPU yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo. Ya, dan jangan ada lagi yang minta klarifikasi berita tentang Rocky Gerung. Ini berita tahun 2023 diangkat-angkat sama konten kreator lainnya, percaya kalian? Begitu ku cari kebenarannya, rupanya satu pun gak ada informasi yang memang betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan, yang mengatakan Rocky Gerung tahun 2025 ini dipanggil sama polisi. Udah aku bilang sama kalian, kalau ada berita tentang Rocky Gerung ya ditangkap polisi, itu duluan Opung Parbelak yang menyiarkan. Ini kalian lihat aja berita, ya kan, kalau misalnya ada contohnya, oh Rocky Gerung ditangkap polisi contohnya, dipanggil Barreskrim, ya kan begitu. Jangan langsung percaya, masuk kalian dulu ke dalam channelnya Opung Parbelak. Kalau Opung Parbelak ya tidak tidak menampilkan atau tidak menayangkan berita tersebut, berarti berita sana bohong. Itu dia, oke? Iya, jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya ya. Itu dulu penjelasan sedikit dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita saksikan bersama ulasan dari Opung Parbelak ya. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat kocak sekali. Selalu mengocok perut kita semua. Jadi walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosannya guys. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua macam kayak gini ya. Iyalah, dijamin plok. Hahaha. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang penggeledahan kantor hukum Febri Diansyah ya oleh KPK. Ini adalah topik yang sedang panas guys ya, karena melibatkan mantan juru bicara KPK yang kini beralih profesi sebagai pengacara. Opung membahas bagaimana kantor hukum yang baru 5 hari menangani kasus Hasto Kristianto itu langsung digeledah oleh KPK. Ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi guys ya, mulai dari dugaan politisasi hingga skenario gigitan teman sendiri. Febri dan hubungan dengan KPK ya, antara etika dan kepentingan ya. Tadi Opung Parbelak menyoroti ironi besar dalam kasus ini, yaitu Febri Diansyah yang dulu berada di garda terdepan KPK, kini justru berhadapan dengan institusi yang sama, yaitu KPK. Ada pepatah lama yang menyebutkan jangan menggigit tangan yang pernah memberimu makan. Ya, ini keren kali ya kan. Namun dalam kasus ini justru tangan itulah yang kini menggigit balik.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar ya, apakah ini memang murni penegakan hukum ataukah ada nuansa politik di baliknya ya? Silakan teman-teman menulis komentar ya. Teori konflik kepentingan juga bisa kita bahas di sini ya guys. Dalam teori hukum dan etika profesi, seseorang yang pernah memiliki posisi strategis di lembaga penegak hukum seharusnya menjaga jarak dari kasus yang bisa menimbulkan konflik kepentingan ya. Namun Febri memilih untuk terjun ke dunia advokasi dengan menangani kasus yang justru melibatkan partai terbesar di Indonesia melawan KPK. Apakah ini keputusan strategis ataukah justru blunder? Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian nasib orang-orang di sekitar Hasto kutukan ataukah kebetulan ya. Tadi Opung juga menyoroti bagaimana orang-orang yang dekat dengan Hasto Kristianto belakangan ini justru semacam mengalami nasib buruk guys ya. Dari Harun Masiku yang masih buron, Guntur Romli yang dipecat oleh PDIP, hingga kini Febri Diansah yang kantornya justru digeledah oleh KPK. Fenomena ini mengingatkan kita pada efek domino dalam politik ya. Ketika satu orang tersandung, maka yang berada di lingkarannya bisa ikut terjerembab. Dalam hukum karma ada konsep bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya masing-masing. Tapi apakah nasib buruk yang menimpa orang-orang ini memang hasil dari tindakan mereka sendiri ataukah ada kekuatan eksternal yang bermain? Ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk direnungkan dan dijawab bareng-bareng ya guys. Kemudian tadi ada tentang uang 3,9 miliar ya, jasa hukum ataukah hasil korupsi. Salah satu poin utama dalam ulasan Opung tadi adalah soal uang 3,9 miliar yang diterima oleh Febri dan timnya dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Febri bersikeras bahwa uang itu berasal dari dana pribadi YSL ya, Syahrul Yassin Limpo maksudnya disingkat YSL, bukan dari Kementerian Pertanian. Namun KPK mencurigai bahwa uang tersebut berasal dari hasil korupsi. Dalam teori hukum pidana ada konsep penadahan ya, yang bisa terjadi ketika seseorang menerima uang yang berasal dari kejahatan meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam kejahatan tersebut ya. Ya, tapi menerima yaitu namanya penada ya kan. Jika KPK berhasil membuktikan bahwa uang yang diterima Febri itu berasal dari hasil korupsi, maka ini bisa menjadi presiden buruk bagi advokat yang menangani kasus tersebut ya. Menangani kasusnya Hasto maksudnya ya. Kemudian strategi pembelaan framing ataukah fakta ya. Opung Parbelak juga mengangkat dugaan bahwa Febri mencoba membangun narasi bahwa dirinya menjadi korban politik karena membela Hasto. Ini adalah taktik klasik dalam dunia politik ya, yaitu seseorang yang sedang terseret kasus hukum mencoba mengalihkan perhatian dengan mengklaim dirinya sebagai korban ya. Dalam dunia komunikasi, strategi ini disebut naratif kontrol ya. Tujuannya adalah untuk membentuk opini publik agar fokus pada dugaan ketidakadilan, bukan pada substansi kasus itu sendiri. Teknik ini sering digunakan oleh politisi, pengacara, dan figur publik lainnya untuk menggiring persepsi masyarakat ke arah tertentu. Kesimpulannya, antara hukum dan politik ya. Opung Parbelak tadi menyimpulkan bahwa kasus ini masih penuh tanda tanya. Apakah KPK benar-benar sedang menegakkan hukum secara murni ataukah ada agenda tersembunyi di balik penggeledahan itu? Ya, yang jelas kasus ini akan terus berkembang dan bisa menjadi salah satu skandal hukum terbesar di Indonesia tahun ini. Bagaimana menurut kalian guys? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak ya, yang sangat mengocok perut tadi? Dan sedikit ulasan yang saya sampaikan di bagian belakang barusan ya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ya guys. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.